Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat dan warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar hukum Taurat kita untuk minggu ini yang diambil dari titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya.
Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Kita baca secara responsoria dan di ayat terakhir kita baca secara bersama-sama. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kita baca secara bersama-sama. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita akan dengarkan pengajaran dari firman Tuhan dari kitab Ester, pasal 9, ayat 11 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaknya disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan.
orang Yahudi yang lain yang ada di dalam kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuh. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang susah berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, minggu kita saat ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, dengan topik Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Nah, dalam nats ini, apa hari sukacita bagi umat Tuhan, secara khusus orang Yahudi pada waktu itu, adalah ketika seorang panglima Raja Ahasweros yang bernama Haman, yang menginginkan juga setiap orang Yahudi itu harus sujud menyembahnya. Tetapi Mordekai dengan Ester dan yang lain tidak mau sujud di hadapan Haman. Lalu dia memintakan titah kepada raja agar orang Yahudi dimusnahkan. Tetapi Ester yang sudah menjadi ratu, yang menggantikan Ratu Wasti sebelumnya, karena Ratu Wasti itu tidak mau tunduk kepada raja sehingga dia diceraikan, dan terpilihlah Ester menjadi penggantinya. Status Ester menjadi ratu bagi Raja Ahasweros, dia memanfaatkan itu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dengan meminta kepada raja agar orang-orang Israel itu dikasihani, dan orang yang memberontak itu Raja Haman dan ke-10 anaknya harus dimusnahkan. Dan peristiwa itu pun terjadi demikian seperti apa yang dimintakan oleh Ratu Ester kepada Raja Ahasweros. Saudara-saudara, tetapi di dalam kitab Ester ini sedikit kitab yang disebut kitab yang aneh, karena di dalam kitab Ester satu ayat pun tidak ada berbicara dengan kata Tuhan. Ketika kita baca dari pasal pertama sampai pasal terakhir, kita tidak dapat menjumpai ada kata Tuhan di dalamnya. Tetapi bukan berarti kitab Ester bukan menjadi firman Tuhan. Kitab Ester tetap menjadi firman Tuhan yang sudah dikanonkan sekitar tahun 4000 Masehi setelah Kristus. Dan hari sukacita bagi umat Tuhan adalah ketika permintaan Ratu Ester kepada Raja Ahasweros itu disetujui dan diiyakan, dan akhirnya matilah orang-orang Persia yang menawan mereka. Tadi jumlahnya dibicarakan 75.000 orang. Tetapi orang Yahudi itu mengalami keselamatan. Itulah teks di dalam nats kita untuk hari Minggu ini. Apa yang mau kita petik pelajaran dari
kisah perjalanan Ester di dalam kitab Ester ini sesuai dengan topik minggu kita, Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Yang pertama, bahwa Allah juga turut bekerja bagi setiap orang yang percaya. Bisa kita baca misalnya dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-24. Demikian Roma pasal 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Artinya Tuhan itu menyelamatkan orang Israel melalui Ester yang menjadi istri daripada Ahasweros untuk tetap mempertahankan komunitas etnis Yahudi itu tetap ada di muka bumi ini. Dalam persoalan hidup kita juga mungkin pernah kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Ester dalam kehidupan kita. Kita berada di negeri asing, kita berada di tempat mayoritas yang lain daripada kita. Mungkin ada orang yang membenci, yang tidak suka dengan kita. Mungkin ada orang yang berkhianat juga dengan kita, memfitnah, mencaci maki kita tanpa sepengetahuan kita. Tetapi jikalau Allah berkata, Allah tetap setia menyertai setiap orang yang percaya, tidak ada cara yang bisa dibuat oleh manusia untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang kedua, berani membela orang yang benar. Berani membela orang benar. Dan itulah yang dilakukan oleh kita Ester dalam nats renungan kita. Ester mengatakan bahwa mereka benar menyembah Allah dan dia membela bangsanya yang Tuhan sudah pilih menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Sehingga dengan berbagai cara yang seyogianya bahwa walaupun ratu itu tidak boleh sembarangan berbicara dengan raja, tidak boleh menjumpai raja dengan sembarangan, tetapi itu dia tepis, dia paksakan dirinya untuk membuat permohonan kepada raja agar umatnya tidak dibinasakan. Tetapi meminta izin juga kepada raja agar Haman dan anaknya yang ke-10 itu disulakan pada tiang gantungan. Dan hal itu terjadi pada anak-anak Haman. Saudara-saudara, itulah hari sukacita bagi kita umat Tuhan. Sukacita orang percaya di seluruh dunia ini adalah bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebuskan kita, untuk membenarkan kita, untuk membela kita dalam segala keberdosaan kita, agar kita berhak menjadi pewaris kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Itulah sukacita bagi umat Tuhan. Tuhan sudah menjadi manusia, Tuhan rela mati di kayu salib, Tuhan mau memberikan rohnya untuk menyertai setiap orang yang percaya. Karena itu bersukacitalah sebagai umat Tuhan dan tetap pertahankan iman kepercayaanmu. Dan iman kepercayaanmu itu harus berketaatan dalam segala hal situasi yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita bagi seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kasih, yang maha menyayangi, Tuhan dapat berbuat berbagai cara untuk menolong setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Itulah yang kami dapat petik pelajaran dari kitab Ester pada hari ini. Demikian juga umat Tuhan yang berada di daerah yang lain,
di daerah yang mayoritas tidak sama dengan kami. Tuhan senantiasa bekerja, menyertai, menyelamatkan kami, membuat kami tetap menjadi berkat bagi orang lain. Dan kiranya setiap orang yang percaya itu berani dan selalu berani untuk membela kebenaran kapan dan dimanapun dan dalam situasi apapun. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam penyertaan-Mu, agar hidup kami senantiasa bersukacita hanya di dalam Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari berbagai kesalahan. Kiranya dengan kemurahan Tuhan, Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami melalui kasih sayang anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati sehingga hidup kita selalu bersukacita. Horas.